Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya masih tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Pupah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran Bahasa Indonesia tema 3 yang akan membahas tentang berbagai asal pembuat benda dan manfaatnya. Sebelumnya, marilah kita seperti biasa membacakan basmalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini bertujuan yang pertama, anak-anak dapat menjelaskan tentang asal pembuat benda. Kemudian, anak-anak juga dapat menjelaskan tentang manfaat benda. Selanjutnya, anak-anak dapat membuat kalimat tanya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari asal pembuat atau pembentuk benda, yaitu ada 6 ya. Yang pertama, benda itu terbentuk dari kayu, ada yang dari kertas, kemudian ada yang dari logam, ada yang dari plastik, dari kaca, dan juga ada yang terbuat atau terbentuk dari karet. Nah, anak-anak, apa saja benda yang berasal dari kayu ya? Nih, pohon yang digunakan sebagai bahan dasar kayu adalah pohon jati dan alba. Biasanya anak-anak pohon jati dan pohon alba itu pohonnya besar-besar sekali ya. Dan ini sangat kuat dan bertahan lama. Kayu berasal dari pohon yang ditebang. Pohon dipotong atau ditebang, kayu yang ditebang disebut gelondongan. Anak-anak pernah dengar disebut kayu gelondongan. Jadi pohon ditebang, kemudian dipotong-potong masih berbentuk seperti tabung, itu disebutnya kayu gelondongan. Nih, seperti yang ada di gambar ya. Agar tidak mudah lapuk, kayu dapat dilapisi dengan menggunakan cat, pelitur, atau pernis. Biasanya kalau membuat alat-alat rumah tangga, kursi, jendela, pintu, meja, itu dilapisi luarnya ya. Setelah kayu-kayunya dipasang, kemudian dicat atau dipelitur atau dipernis, itu yang biasanya berwarna coklat kemudian mengkilat. Jadi warnanya kayunya jadi warna coklat. Nah, itu selain menjadi indah, menjadi bagus, juga untuk mengawetkan atau menguatkan supaya tidak mudah lapuk. Jadi kayunya tidak mudah lapuk kalau dicat. Nah, benda-benda yang berasal dari kayu adalah diantaranya kertas. Anak-anak tahu kan? Ada yang baru tahu kertas itu asalnya dibuatnya dari kayu. Potongan-potongan kecil kayu dipanaskan menjadi bubur yang disebut pulp. Nih, ya. Anak-anak, ternyata kertas itu asalnya dibuatnya dari kayu ya. Nih. Benda yang berasal dari kertas, benda yang terbuat dari kertas memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemarin kita sudah mempelajarinya juga ya. Kertas berasal dari Tiongkok. Nih, awalnya kertas itu dari Tiongkok, negara Cina sana ya. Kertas ditemukan oleh Sa'ilun pada masa dinasti Han. Jenis-jenis kertas antara lain ada karton, kertas HVS, dan juga kertas koran. Anak-anak tahu ya, kertas karton tahu kan? Kertas HVS,
kemudian kertas koran. Nih anak-anak, pembuatan kertas. Bagaimana sih pembuatan kertas? Asalnya dari kayu. Yang pertama anak-anak, kayu itu ditebang, pohon ditebang, ya. Kemudian menjadi kayu gelondongan. Tuh, kayu-kayu yang masih bulat-bulat yang baru dipotong itu namanya kayu gelondongan. Kemudian kayu itu dipotong tipis-tipis, biasanya menggunakan mesin, ya. Dipotong tipis-tipis, kemudian dihaluskan, dibentuk menjadi pulp. Pulp itu bubur kertas namanya, ya. Nah, nanti bubur kertas itu kemudian dikasih warna. Kasih warnanya, kalau kertasnya pingin warnanya mau kertas putih, maka diberi warna putih. Kemudian warna maunya kertasnya berwarna kuning, maka diberi pewarna kuning dan lain sebagainya. Setelah itu baru kemudian dimasukkan ke mesin, ya, ke mesin dipanaskan, kemudian dimasukkan ke mesin, keluarlah menjadi kertas, ya. Itu asalnya dari kayu gelondongan, ya, dari kayu menjadi kertas. Nah, itu anak-anak pembuatan kertas yang berasal dari kayu. Nah, sekarang benda yang berasal dari plastik. Banyak sekali ya di sekitar kita. Benda dari plastik memiliki kelemahan, yaitu dapat menimbulkan masalah. Seperti kemarin kita sudah bahas, kalau benda yang berasal dari plastik, yang terbuat dari plastik, itu terurai atau hancur di dalam tanah itu, kalau tidak dibakar, itu sangat lama terurainya, hancurnya, bisa sampai 10-20 tahun. Sehingga kalau benda-benda yang dari plastik ini banyak menimbulkan masalah karena akan mengotori atau membuat polusi, ya. Polusi membuat kotor, sampah di dalam tanah gitu, ya, karena tidak cepat terurai. Nah, itu diantaranya susah terurai, ya. Nih, kemarin sampai nih di sini ada puntung rokok. Anak-anak, puntung rokok ternyata itu bisa terurainya 10 tahun, ya. Kalau aluminium 80-100 tahun, itu karena logam. Logam itu kan susah sekali hancurnya, ya. Botol plastik itu bisa sampai 450 tahun. Kemudian kalau kertas 2-5 bulan itu sudah hancur. Kardus 5 bulan, karena kardus juga hampir mirip dengan kertas. Kantong plastik, kresek, ya anak-anak, itu 10-20 tahun baru bisa terurai. Baterai, anak-anak, baterai yang suka digunakan untuk senter, untuk radio atau yang lainnya, untuk mobil-mobilan, mainan anak-anak, itu baterai anak-anak bisa hancur terurainya sampai 100 tahun. Lama sekali, ya. Makanya kalau banyak-banyak itu menjadi sampah, itu menjadi polusi di dalam tanah, ya. Styrofoam, nah ini yang sangat berbahaya. Ternyata anak-anak, styrofoam itu tidak dapat terurai, tidak hancur. Makanya kalau benda-benda atau wadah yang terbuat dari styrofoam supaya hancur itu paling juga dibakar. Kalau plastik itu 50-100 tahun. Koran 4 minggu juga hancur karena berasal dari kertas. Ya Allah, subhanallah, ya anak-anak, barang-barang yang kita gunakan kalau kita buang sembarangan ternyata banyak yang akan menimbulkan masalah, menimbulkan polusi kalau kita tidak menghancurkannya atau kalau kita membuangnya sembarangan. Makanya lebih baik menggunakan barang-barang yang yang bukan sekali pakai atau plastik-plastik itu.
kurangi penggunaan bahan-bahan yang berasal dari plastik. Nih, kita lanjutkan ya. Benda yang berasal dari plastik. Nah, 3 cara supaya mengurangi sampah dari plastik ya. Ada caranya. Karena plastik itu sangat lama untuk terurainya, itu berbahaya, maka ada caranya supaya tidak terlalu banyak sampah plastik. Yang pertama, reduce. Reduce itu mengurangi penggunaan plastik. Contoh, membawa tas dari rumah ketika berbelanja. Anak-anak mau berbelanja, mama mau belanja, dari rumah bawa tasnya, ya. Bawa tas dari rumah, bawa biasanya ibu-ibu suka bawa jinjingan kayak gitu ya. Nah, itu supaya mengurangi penggunaan plastik sehingga tidak banyak sampah plastik. Yang kedua, reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, menggunakan botol plastik bekas untuk dijadikan pot bunga. Nah, anak-anak, ini menggunakan kembali, memanfaatkan kembali bahan-bahan yang dari plastik untuk hal-hal yang bermanfaat lainnya. Yaitu contohnya tadi ya, botol plastik bekas minuman bisa digunakan untuk pot bunga, pot tanaman ya. Kemudian yang ketiga, recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik, biasanya dilakukan di pabrik. Anak-anak mungkin sering ya, atau ada tetangga di sekitar kita yang suka mengumpulkan barang-barang yang terbuat dari plastik. Kemudian mereka mengemasnya sampai berkarung-karung, dikirim ke pabrik, kemudian diolah lagi atau didaur ulang. Ya, itu namanya recycle, daur ulang. Sekarang benda-benda yang berasal dari logam. Logam diperoleh dengan cara ditambang atau digali dari dalam tanah. Nih, logam itu tidak berbentuk batangan anak-anak ya, asalnya dari dalam tanah seperti pasir atau seperti tanah ya. Kemudian dibawa ke pabrik-pabrik, dibentuk ya. Bahan yang termasuk logam antara lain besi, baja, dan aluminium. Banyak ya alat-alat dapur, kemarin sudah disampaikan sama Bu Pupa, banyak yang terbuat dari logam. Nah, sekarang benda yang berasal dari kaca. Kaca dibuat dari bahan baku pasir kaca atau pasir silika. Nah, anak-anak sama, kaca juga dibuatnya dari pasir, tapi pasirnya bukan yang seperti buat bangunan ya. Pasirnya disebut pasir silika. Nih, bentuknya seperti itu anak-anak ya. Pasir silika itu. Nah, kemudian biasanya dipanaskan ya, dipanaskan di tempat biasanya di pabrik-pabrik atau tempat ini, kemudian dibentuk ya kaca tersebut menjadi barang-barang yang biasa digunakan oleh kita, digunakan untuk sehari-hari. Nah, lampu listrik, bohlam gitu ya, bola lampu itu juga terbuat dari kaca. Sekarang benda yang berasal ya atau yang terbuat dari karet. Karet terbuat dari lateks, yaitu getah pohon karet ya. Anak-anak pernah melihat atau menonton di televisi, malah ada di Upin Ipin juga ya, cara mengambil getah karet itu dari pohon karet. Biasanya pohonnya itu dikasih seperti jalan begitu ya, kemudian bawahnya dikasih wadah ditali. Nah, itu nanti getahnya tuh akan berjatuhan ke wadah tersebut, dibiarkan biasanya beberapa jam atau semalam, besoknya diambil, kemudian nanti diolah. Nah, ini ya anak-anak, seperti ini. Getah karet diolah menjadi karet yang siap dipakai untuk membuat benda. Nih ya.
Tuh banyak sekali ya. Anak-anak, banyak sekali barang-barang atau benda-benda yang terbuat dari karet yang kita gunakan juga ya. Pertama nih ada karet mentah, kemudian lateks ya, lateksnya, kemudian diencerkan, setelah diencerkan kemudian dibekukan lagi, setelah dibeku digiling, kemudian diasap. Nah, setelah diasap kemudian disortasi ya, dipilih gitu ya, kemudian menjadi deh bahan baku karet yang nanti akan kemudian dibuat atau dibentuk barang-barang yang akan digunakan oleh kita. Contohnya menjadi alas sendal atau alas sepatu, menjadi ban, menjadi bola dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang manfaat benda. Yang pertama, lemari. Lemari itu bahan pembentuknya dari kayu. Manfaatnya untuk menyimpan pakaian, makanan, dan perabotan, juga yang lainnya. Kemudian ada kertas kado. Kertas kado bahan pembentuknya dari kertas, kan namanya juga kertas kado. Manfaatnya, kegunaannya untuk membungkus benda. Biasanya untuk membungkus hadiah ya, itu pakai kertas kado. Kemudian ada teko. Anak-anak tahu teko kan? Nih, teko dibuatnya atau bahan pembentuknya itu dari aluminium, logam ya. Nah, manfaatnya untuk memasak air karena logam itu sebagai penghantar panas sehingga air di dalam teko akan menjadi panas, lama-lama mendidih, matang deh. Kemudian akuarium. Ada yang punya akuarium di rumah? Akuarium dibentuknya dari kaca, sekelilingnya kan dari kaca ya. Manfaatnya untuk menyimpan atau memelihara ikan. Kemudian ada ban. Ban itu terbuat dari karet untuk dijadikan roda kendaraan manfaatnya. Ada lagi selanjutnya ember. Ember terbuat dari plastik. Nah, manfaatnya untuk menampung air karena plastik ini kedap air sehingga airnya itu tidak bisa keluar, bisa menampung air. Anak-anak, itu tadi benda-benda atau bahan pembuat benda serta contoh-contoh kekurangan dan kelebihannya. Juga cara pembuatannya. Tadi ada pembuatan kertas ya. Selanjutnya kita akan mempelajari materi yang selanjutnya, yaitu tentang kalimat tanya. Anak-anak, kalimat tanya perlu diingat nih, penggunaan kata tanya. Tanda di akhir kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, tentunya harus ada kata tanyanya. Kemudian di akhir kalimat jangan lupa diberi tanda tanya ya. Dan juga cara membuat kalimat tanya. Bagaimana ya? Cara membuat kalimat tanya memperhatikan susunan kalimat yang baik dan benar. Nih, peta pikiran merupakan bentuk menyusun informasi dalam bentuk bagan. Nih, biasanya kalau kita akan bertanya, maka kita akan menyusun pertanyaannya. Menyusun pertanyaannya dengan kita mengumpulkan informasi-informasi, menyusun informasi. Nah, menyusun informasi itu bisa dalam bentuk peta pikiran yang berbentuk atau berbentuk bagan. Contoh peta pikiran dan bentuk bagan, anak-anak bisa dilihat ya, Bu penanya halaman 18. Silakan nanti kalian buka. Teks bacaan yang kita baca dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau bagan. Nih, ini contohnya. Contoh, nih, kita akan membuat peta pikiran
6 pertanyaan. Nih, 6 pertanyaan. Buat 6. Kita bagi 6 itu dipetakan, dibuat gambar. Nih, yang pertama, siapa? Menanyakan orang. Lanjutnya, apa? Menanyakan benda. Di mana? Menanyakan letak. Kapan? Menanyakan waktu. Mengapa? Menanyakan alasan, sebab terjadi sesuatu. Bagaimana? Menanyakan cara. Nah, itu peta pikiran. Sudah kita petakan. Ini. Nah, sekarang peta pikiran selanjutnya ini contohnya. Kita mengingat akan atau mempetakan jenis-jenis benda. Oh, jenis benda itu ada apa saja ya? Kita bagi. Ada logam, ada karet, ada kayu, ada plastik. Masing-masing ada sifat, kegunaan, sifat dan kegunaannya. Nah, itu kita petakan lagi. Itu disebutnya peta pikiran. Contoh ini, jenis bendanya logam. Sifatnya kuat, keras, konduktor. Konduktor itu penghantar panas ya anak-anak. Kemudian mudah dibentuk. Gunanya logam itu bisa untuk perhiasan, bahan bangunan, kemudian alat-alat rumah tangga. Nah, itu contohnya peta pikiran. Dan anak-anak bisa dibaca lagi ini plastik, kayu, dan karet. Bagaimana peta pikirannya? Anak-anak, kita sudah banyak mempelajari. Kita mempelajari tadi tentang bahan pembentuk benda, kemudian cara pembentukannya, kemudian kita juga mempelajari kalimatannya, dan terakhir barusan peta pikiran. Selanjutnya, silakan anak-anak, kita ada latihan. Anak-anak membaca BUSIS tema 3, buku siswa tema 3, halaman 32 sampai 34. Kemudian buku siswa halaman 34, ayo berdiskusi. Boleh didiskusikan dengan orang tua, kakak, atau keluarga yang ada di rumah. Silakan kalian kerjakan dan diskusikan ya. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari banyak. Mudah-mudahan anak-anak semuanya paham ya. Dan mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat belajarnya. Jika ada yang kurang dimengerti atau belum dimengerti, boleh bertanya langsung ya ke Bu Pupa. Anak-anak, terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.